Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22, yang salah tetaplah salah. Mama juga tidak bisa menahan dirimu lagi. Mama tahu rasa sakit yang kamu rasakan. Andaikan Kevin tidak berbuat seperti itu lagi, rasa kesal melanda Mama Rosa. Dan karena hal itu sebaiknya aku berhenti kerja, Mam. Ini tidak baik untuk diriku sendiri juga keluarga Mama dan Kevin. Iya nak, nanti Mama akan urus masalah penalti kamu. Tapi untuk saat ini kita selesaikan pekerjaan di Bali. Setelah di Jakarta baru Mama urus semuanya. Pinta Mama Rosa. Baik Mam, aku akan tetap bertanggung jawab membantu Mama di sini. Balas Salma. Permintaan Salma yang sangat sulit buat Mama Rosa. Tapi wanita itu sudah pernah berjanji untuk memenuhinya. Yasmin dan Mary berada di ruang tengah seperti menunggu seseorang dengan wajah yang penuh emosi sepertinya. Salma dan Mama Rosa keluar kamar berbarengan dan terlihat sudah rapi dengan setelan baju kerjanya. Melihat mereka datang, Yasmin langsung beranjak dari duduknya dan segera mendekati Salma dan Mama Rosa. Salah satu pipi Salma ditampar oleh Yasmin, membuat gadis itu terkesiap. Sepertinya Mama telah memilih asisten tipe pelakor. Ya Mam, ujar Yasmin dengan suara lembutnya. Tangan kamu sangat ringan sekali untuk menamparkan, serta mulutmu menuduh Salma sebagai pelakor. Seru Mama Rosa, sambil melindungi Salma dari menantu pertamanya. Mama tidak usah melindungi Salma. Dia itu pelakor, berani menggoda suamiku. Aku punya buktinya. Tutur Yasmin dengan tatapan menyalak menatap Salma yang berada di balik tubuh Mama Rosa. Salma bukan pelakor, tapi istri yang dibenci Kevin. Batin Mama Rosa. Mary beranjak dari duduknya lalu menghampiri mereka bertiga. Ini Nyonya Rosa bukti kalau Salma seorang pelakor yang sengaja menggoda Tuan Kevin. Secara terang-terangan Salma dan Tuan Kevin masuk ke dalam kamar resort. Coba Nyonya bayangkan apa yang dilakukan di dalam kamar kalau hanya berdua. Pasti mereka telah berhubungan intim kan? Tuduh sinis Mary sambil menunjukkan foto dalam handphonenya. Foto ketika tubuh Salma diangkat Kevin ketika masuk dalam kamar. Mampus lu Salma, ternyata benar dugaan gue, ternyata lu hanya wanita murahan. Sebentar lagi lu bakal didepak dari perusahaan. Batin Mary terasa senang. Mama Rosa yang melihat foto itu hanya bisa tersenyum kecut, kemudian menatap balik ke Yasmin dan Mary. Memangnya kenapa kalau Kevin dan Salma berada di dalam kamar, bukannya kamu tahu kalau suami kamu? Tanya balik Mama Rosa, tanpa melanjuti bagian akhirnya, cukup Yasmin yang tahu. Tapi tetap saja Salma telah menggoda suamiku Mam, tidak usah membelanya. Tidak terima Yasmin. Salma patut Mama bela, karena Mama tahu kejadiannya, ketimbang kamu yang tidak melihat dengan mata sendiri. Dan termakan dengan hasutan temanmu sendiri. Jangan lupa Yasmin, Mama pikir kamu juga bukan wanita yang setia dengan suami kamu. Mama yakin kamu paham karena hanya kamu sendiri yang tahu. Mungkin bisa saja kamu seorang pelakor di luar sana atau tante-tante gatal, who knows. Jangan sok suci, sok lembut. Imbuh Mama Rosa dengan nada yang sedikit mengejek. Dek, Yasmin meremas ujung bajunya. Tangannya sudah mulai berkeringat. Sebelum kamu menuduh orang lain sebagai pelakor, sebaiknya cari bukti yang lebih akurat, jangan hanya sepintas saja. Dan kamu Mary, berhati-hatilah dengan hasutan yang kamu buat, bisa jadi bumerang buat kamu sendiri. Ujar Mama Rosa,
Tatapan tidak sukanya dengan Yasmin dan Mary terlihat jelas. Sepertinya Mama sudah kena guna-guna sama Salma, sampai aku dituduh sebagai pelakor dan tante-tante gatal. Aku menantumu Mam, yang telah menikah dengan Kak Kevin selama 4 tahun, hiks. Ujar lembut Yasmin dengan berderai air mata, sepertinya air mata buaya yang meluncur dari kedua netra Yasmin. Yang sedang mencari simpati Mama Rosa. Mama Rosa menyeringai tipis. 4 tahun kamu menikah dengan anak saya, dan selama 4 tahun Mama sangat mempercayai kesetiaanmu pada putraku. Tapi sayang Mama sudah tak yakin lagi setelah ada yang melihat dirimu check-in di hotel dengan seorang laki-laki. Haruskah Mama termakan hasutan dengan orang yang memberitahukan ke Mama, kalau kamu tak jauh beda seperti pelakor atau wanita murahan? Balas Mama Rosa dengan tegasnya dan tak sedikit pun memalingkan tatapannya kepada menantunya. Dek, jantung Yasmin berdegup kencang, semakin basahlah kedua tangan wanita itu dengan keringat yang keluar tanpa permisi. Akan tetapi Yasmin berusaha menunjukkan wajah biasa saja. Itu bohong Mam, Mama jangan termakan dengan hasutan orang itu. Aku tidak pernah check-in di hotel dengan pria siapapun kecuali dengan Kak Kevin. Mungkin dia salah orang, bisa saja hanya mirip. Yasmin berusaha menyanggahnya dan menutupi rasa gugupnya. Ya semoga saja hanya mirip, balas Mama Rosa, tapi tatapannya tidak mempercayai sanggahan Yasmin. Sejenak hening. Bagaimana Yasmin? Tidak enakan rasanya dituduh sebagai pelakor? Sama seperti Salma, yang tiba-tiba dituduh sebagai pelakor, menggoda suami kamu. Minta maaflah sama Salma sekarang juga, karena kamu sudah menuduh dan menamparnya. Titah Mama Rosa, sialan kenapa aku harus minta maaf sama karyawan rendahan itu, ogah banget. Belum ada respon dari Yasmin. Sudah Mam, jangan dipaksakan. Sepertinya Nyonya Yasmin enggan untuk meminta maaf. Sambung Salma, sembari mengapit lengan Mama Rosa. Ya sudah sebaiknya kita berdua sarapan di pinggir pantai saja, biar mood Mama jadi baik. Ajak Mama Rosa. Mereka berdua pun menyingkir dari hadapan Yasmin dan Mary, berlalu begitu saja. Batin Yasmin mengeram, dan terkepal kedua tangannya, serta tatapan tajam melihat Mama mertuanya pergi dengan Salma. Tunggu pembalasanku Salma, gara-gara kamu, Mama mertuaku berpaling dariku. Akan aku buktikan jika kamu wanita murahan, di kamar resort. Sudah saya bilang jangan berani menyentuh Salma sedikit pun, teriak Kevin membabi buta. Ketika Ari diminta untuk datang ke kamarnya. Kevin memang sangat membenci jika ada pria yang menyentuh Salma. Namun kali ini Ari melawan tuannya. Sungguh mereka berdua lawan yang seimbang, sama-sama jago karate. Seharusnya Tuan sadar diri apa yang telah dilakukan semalam. Tuan telah menghancurkan dan menyakiti perasaan Salma. Balik maki Ari, meluapkan yang sedari malam ditahannya. Tuan terlalu kejam kepada Salma, dia tidak pernah melakukan kesalahan dengan Tuan. Tapi Tuanlah yang berbuat kesalahan lebih parah dan mungkin tidak akan dimaafkan oleh Salma seumur hidup. Seru Ari dengan lantangnya, sudah tidak peduli lagi dengan rasa hormatnya selama ini dengan Kevin. Ari dan Kevin sesaat menghentikan baku hantamnya, terlihat sedang mengatur napasnya masing-masing. Namun saling bersitatap, tatapan yang tak bersahabat. Cek sungguh berani sekali sekarang kamu melawan saya. Ujar Kevin, saya melawan demi kebenaran, yang salah tetaplah salah, dan bukan karena tidak hormat dengan Tuan. Balas Ari, terlihat pria itu masih mengebu-ngebu untuk menghajar tuannya. Kevin hanya menyeringai tipis menatap Ari, sembari mengusap sudut bibirnya,
lalu mengambil jasnya yang berada di sofa. Kemudian keluar dari kamarnya begitu saja. Cek andai Tuan tahu siapa Salma itu, istri yang berada di kampung, istri yang sangat Tuan benci itu. Ternyata Tuan tidak sadar sudah terjebak dengan istri yang Tuan benci. Gumam Ari bermonolog, pria itu tidak keluar dari kamar, justru duduk di sofa sambil memikirkan sesuatu. Di desa, Paman Didit pagi ini sudah sibuk di toko sembakonya yang berada di pasar, berkat uang pemberian dari Opa Braimanto. Paman Didit dan Bibi Tia memutuskan untuk membuka toko sembako lagi di pasar, jadi sekarang sudah punya 2 toko sembako. Hari ini Bibi Tia belum menyusul suaminya ke pasar, tapi sedang termenung melihat buku nikah milik Salma. Perasaan bersalah Bibi Tia selalu menghinggapi di dirinya walau sudah dimaafkan oleh Salma. Tapi saat ini Bibi Tia ingin segera memperbaiki keadaan keponakannya walau sebenarnya sudah terlambat. Sebaiknya aku telepon Salma saja, dan memberitahukannya, kalau menunggu Mas Didit datang ke Jakarta takut kelamaan. Gumam Bibi Tia sendiri, wanita paruh baya tersebut segera menghubungi keponakannya. Dan cukup lama Bibi Tia menunggu teleponnya diterima. Assalamualaikum Salma. Sapa Bibi Tia lewat sambungan teleponnya. Waalaikumsalam, Bibi Tia. Balas sapa Salma. Salma maaf ya kalau Bibi telepon kamu pagi ini, pasti lagi kerja ya? Tanya Bibi Tia. Oh, gak apa-apa kok Bibi, kebetulan sedang sarapan, belum bekerja. Ada apa ya Bibi? Begini Bibi tuh gak tenang sudah beberapa hari ini. Paman kamu juga lagi masih sibuk di toko, entah kapan bisa datang ke Jakarta. Jadi maksud Bibi pengen kasih tahu kamu sesuatu lewat telepon ini. Tutur Bibi Tia. Oh, boleh Bibi. Aku juga sebenarnya juga penasaran pengen tahu ada apa waktu paman telepon ke aku. Tapi sebelumnya Bibi minta maaf sekali lagi atas kejadian masa lalu, gara-gara Bibi dan paman memaksa kamu menikah. Imbuh Bibi Tia. Iya Bibi sudah aku maafkan. Sejenak Bibi Tia mengatur napasnya terlebih dahulu. Bibi ingin kasih tahu tentang pernikahan kamu. Pernikahan dengan pria yang telah menabrak bapak kamu. Salma tidak menyela pembicaraan Bibi Tia. Gadis itu mendengarkannya apalagi ini tentang pernikahannya. Pria itu telah lama mendaftarkan pernikahan siri dengan kamu secara negara, dan kamu sudah lama sah sebagai istri pria itu. Maaf kalau Bibi terlambat memberitahukannya sama kamu, jujur Bibi sangat menyesal baru kasih tahu kamu hari ini. Aku istri sah dari pria itu, Bibi. Rasanya keluh lidah Salma menerima kenyataan ini, pikiran dia tidak sampai sejauh itu. Semua keputusan ada di kamu, jika kamu ingin bercerai resmi dengannya, Bibi akan bantu mengurusinya Salma. Kamu berhak menentukan pasangan hidup kamu, tutur Bibi Tia. Bibi berarti aku punya buku nikah? Buku nikah milik kamu ada di Bibi. Dan nanti Bibi akan fotokan buku nikah milik kamu. Kalau mau dikirimin ke Jakarta juga bisa. Ujar Bibi Tia. Dek. Tidak bisa dipungkiri dapat kabar seperti ini hati Salma terasa perih dan berdenyut. Bik, kirimkan foto buku nikah punyaku terlebih dahulu. Pinta Salma. Ya Bibi kirim fotonya sekarang, ditunggu. Pinta Bibi Tia. Makasih Bibi. Salma menerima telepon Bibi Tia. Posisinya jauh dari tempat dia makan dengan Mama Rosa. Agar pembicaraannya leluasa dan tidak terdengar oleh Mama Rosa. Beberapa kemudian bunyi pesan masuk mulai terdengar. Gadis itu mulai membuka pesan dari Bibi Tia. Satu persatu dilihatnya foto buku nikahnya.
Tak berapa lama kedua tangan Salma yang masih memegang handphonenya gemetar hebat. Tubuhnya seketika lemas tak berdaya. Ini salah, ini gak mungkin. Terasa sesak hati Salma melihat foto prianya. Ini gak benar, dia yang membunuh bapak. Tubuh gadis itu melorot ke bawah, tak kuasa melihat foto pria yang hampir saja memperkaosnya semalam. Pria yang mencium dirinya untuk pertama kali. Kepala gadis itu juga mendadak pusing, tak karuan rasanya. Kavin Ardana Adiputra, pria yang menikahi aku. Gumam pelan Salma, semakin sesak dada gadis itu, sudah tak mampu untuk bernapas dengan sempurna. Setelah mengetahui atasan yang sangat dibencinya ternyata suaminya sekaligus pelaku penabrak bapaknya. "Tolong, ada yang pingsan di sini," teriak salah satu ibu-ibu yang melihat Salma sudah tergeletak tak sadarkan diri. Dari kejauhan Kavin sedang mencari keberadaan Salma, yang menurut salah satu pelayan villa, sedang sarapan di pinggir pantai. Mendengar ada yang teriak minta tolong, semakin kencang Kavin berlari, pikirannya langsung ke Salma. Beberapa orang sudah mengerubuti Salma, yang ingin menolong, begitu juga Kavin. "Salma," ucap Kavin yang melihat gadis itu terkapar. "Permisi Bu, Pak, ini istri saya." Lagi dan lagi pria itu mengakui Salma istrinya di hadapan orang lain. Pria itu langsung membopong Salma, sedangkan Mama Rosa yang sedang mencari Salma, kaget melihat Kavin sudah mengangkat Salma. "Apa yang telah kamu lakukan dengan Salma, Kavin?" ujar Mama Rosa bergetar, dengan tatapan berapi-api. "Jangan tanya dulu, Mah, Salma sedang pingsan." Kavin berlalu meninggalkan Mama Rosa dengan membopong Salma. Dan Mama Rosa yang masih bertanya-tanya segera mengejar Kavin, tapi... "Sebentar Bu, ini sepertinya handphone milik istri bapak itu," ujar ibu yang berteriak minta tolong, menyodorkan handphone ke Mama Rosa. Setelah melihat wanita tua itu menegur Kavin, berarti tandanya kenal pikir si ibu itu. "Istri," bingung Mama Rosa. Oh, makasih Bu." Menerima handphone tersebut yang layarnya masih menyala. Tak sengaja Mama Rosa melihat ke layar handphone tersebut, dan melihat pesan dari Bibi Tia. Tak disangka tangan Mama Rosa gemetaran, sama seperti Salma barusan. Salma, sudah tahu. Mama Rosa tak sanggup kakinya untuk berjalan saking lemasnya. Wanita tua itu memilih untuk duduk di salah satu bangku kosong yang ada, menenangkan dirinya sejenak. Keanu dan anak buah Opa Braimanto dari kejauhan memantau kondisi Salma. Andaikan tadi tidak kedahuluan Kavin, mungkin Salma sudah diselamatkan oleh Keanu. "Kita harus menunggu lagi," ujar Keanu kepada anak buahnya. Tommy dan rekan kerjanya tampak bergegas mengendarai klub car mengantar Kavin yang membawa Salma menuju ke kamar Kavin. Sedangkan Ari sedang menunggu dokter yang telah dihubunginya di lobi resort, siapa lagi kalau bukan disuruh oleh Kavin. Sepanjang jalan menuju resort utama, wajah pria itu terlihat cemas. Beberapa kali pria itu mengelus pipi gadis itu dengan lembutnya. Dan jangan salah lagi sudah berulang kali pria itu mengecup lembut pipi Salma, sungguh kesempatan dalam kesempitan. Kemudian pria itu mendekap raga Salma dengan eratnya meluapkan rasa yang belum tergambarkan oleh pria itu. Tapi hati pria itu terasa menghangat, bisa bersentuhan dengan gadis itu. Dan jangan ditanya reaksi si Gogon sudah sempurna berdiri. "Tuan, kita sudah sampai," ucap Tommy sembari turun dari klub car yang sudah berhenti untuk membantu Kavin. "Jangan sentuh," cegah Kavin, tidak memperbolehkan Tommy turut membantu membopong Salma.
Yang ada hanya memperhatikannya saja ketika Kevin turun sambil mengendong Salma. Setelahnya Tommy jalan duluan sebelum tuannya. Kamar resort yang ditempati Kevin tampak terlihat rapi kembali. Sepertinya sudah dirapikan dari kekacauan yang terjadi semalam dan tadi pagi. Sebenarnya bisa saja Kevin membawa Salma balik ke villa. Namun pria itu memilih untuk kembali ke kamar resortnya. Sepertinya pria itu sedang menghindari Yasmin. Tommy, tolong susul Ari di lobi, dokternya sudah datang atau belum? Pinta Kevin, setelah merebahkan Salma di atas ranjangnya. Baik, Tuan. Tommy bergegas keluar dari kamar tersebut. Sedangkan Kevin duduk di tepi ranjang, di sisi Salma berbaring. Setelah kejadian semalam dia memukul tengkuk Salma sampai tak sadarkan diri. Hingga pagi ini mereka berdua belum bertemu lagi. Namun takdir membawa mereka bertemu lagi, sama pada saat mereka berpisah tadi malam, Salma yang sedang tidak sadarkan diri. Kevin sepertinya sudah menyiapkan mental untuk menghadapi gadis itu jika sudah membuka matanya. Mau marah, mau memukul dirinya, pria itu sudah kelihatan siap. Aku akan menikahimu, Salma. Gumam pria itu sendiri. Tangan pria itu kembali mengusap pipi Salma. Lalu mencondongkan dirinya kemudian mengecup lembut bibir ranum Salma. Suara pintu kamar terbuka. Tuan Kevin, dokternya sudah datang. Ucap Ari dengan nada malasnya. Silahkan dokter. Ari mempersilahkan pria yang masih terlihat muda untuk mendekati ranjang. Ari sudah bisa membaca raut wajah Kevin terlihat tidak senang. Jika dokter yang datang adalah laki-laki dan masih muda plus ganteng, Ari hanya bisa berdecih di dalam hatinya. Dan dengan terpaksanya Kevin memberikan izin pria ganteng itu memeriksa kondisi Salma. Kenapa kamu panggil dokter laki-laki, memangnya gak ada yang wanita? Agak pelan Kevin berucap pada Ari. Saya mana tahu kalau yang datang laki-laki, Tuan juga tadi tidak request kalau dokternya harus wanita. Hanya bilang panggil dokter, balas Ari dengan santainya. Kevin berdecak kesal. Cek, sudah pintar kamu cari alasan. Pria itu kembali berdiri di samping Salma, ketika melihat dokter pria itu mau membuka kancing kemeja Salma. Kenapa pakai dibuka segala kancing kemejanya? Tidak terima Kevin, sambil mencegah tangan dokter tersebut. Dokter sudah memakai stetoskopnya nampak heran dengan Kevin. Saya hanya mau memeriksa kondisi pasiennya saja dengan alat ini. Ujar sang dokter sambil menunjukkan alat stetoskopnya. Kevin melepaskan tangannya dengan terpaksa, dan membiarkan dokter itu membuka 3 kancing kemeja Salma. Dan mulai menempelkan alatnya ke bagian dada atas gadis itu, kemudian memeriksa nadi serta tensi. Semua kondisinya normal, Pak. Sepertinya pingsannya karena ada sesuatu hal yang membuat shock dan kelelahan. Saya akan kasih suntikan vitamin dan ada resep vitamin yang bisa diminum tiap hari. Kata sang dokter kepada Kevin. Gumam Kevin, pria itu langsung memasang kembali kancing baju Salma, tidak rela harus berbagi pada pria lain walau dokter. Ari yang melihat tindakan tuannya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Demi apa baru kali ini melihat tuannya yang begitu posesif terhadap wanita. Sedangkan dengan Yasmin hampir tidak pernah, Yasmin bicara dekat dengan pria lain saja, Kevin tidak pernah marah atau cemburu. Sedangkan Salma dekat dengan pria lain, Kevin marah besar. Dokter sudah menyuntikkan vitamin di salah satu tangan gadis itu, lalu memberikan resep obat yang harus dibeli. Usai memeriksa sang dokter diantar keluar oleh Ari, sekalian sang asisten ke apotik untuk membeli obat sesuai resep. Tinggallah Kevin berdua di dalam kamar dengan Salma.
sedangkan Tommy sedang memesankan makanan dan minuman yang diminta tuannya. Kevin berasa seperti seorang suami. Sekarang dia sedang memijat lembut kening Salma dengan mengolesi sedikit minyak kayu putih, lalu ke bagian tengkuk gadis itu. Sedangkan gadis yang dipijat tampaknya enggan untuk membuka kedua matanya, hatinya terasa nelangsa. "Salma, bangun," ucap Kevin dengan nada pelannya, berharap gadis itu tidak lama-lama memejamkan matanya. "Salma, aku ingin menikah denganmu. Aku ingin bertanggung jawab denganmu," bisik Kevin. Hembusan napas hangat pria itu sangat terasa di pipi gadis itu. Begitu juga wangi maskulin yang menguar dari tubuh Kevin. Pelan namun pasti, kedua bola mata Salma mulai bergerak-gerak. Lalu jemari tangannya yang berada di dadanya turut bergerak pelan. "Salma," panggil Kevin kembali dengan nada pelannya, sambil mengelus kembali pipi gadis itu. Mendengar namanya terdengar jelas di telinganya, Salma mulai mengerjap-ngerjap kedua netranya. Lalu, dek, kedua netra gadis itu langsung membulat, melihat wajah Kevin yang sangat dekat di hadapannya. Dada Salma kembali sesak, dan sedikit susah untuk bernafas. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar," tutur Kevin, tangannya mulai menyentuh pipi gadis itu. "Singkirkan tangan kotor Anda, Tuan Kevin," seru Salma. Pria itu langsung mengangkat tangannya dari pipi Salma. Sesaat mereka bersitatap, tatapan benci Salma tersirat di kedua netranya. Sedangkan Kevin menatap hangat gadis yang masih berbaring. Tak lama pria itu beranjak dari duduk di tepi ranjang, kemudian membuatkan teh hangat. Salma yang melihat pria itu beranjak dari ranjang, gadis itu pun bangun dari pembaringannya walau kepalanya masih pusing. Memaksakan diri untuk berdiri. "Mau kemana Salma? Kamu baru saja pingsan." Dengan salah satu tangannya pria itu mencegah gadis itu melangkahkan kakinya. Hanya tatapan penuh kebencian yang menjadi jawaban buat Kevin, dan pria itu bisa memakluminya. "Minum dulu, aku buatkan teh hangat untukmu." Kevin menyodorkan cangkir tersebut. Gadis itu menerimanya dengan raut wajah datarnya serta tatapan tajamnya. Tanpa diminumnya cangkir itu dilempar oleh Salma ke lantai. Kevin bergeming. "Peduli apa Anda membuatkan saya teh?" seru Salma penuh emosi. Bersambung.